pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapinya ketika kita mulai Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Malam ini kita akan lanjutkan renungan malam kita. Dan sebelum kita berdoa dan lanjutkan dengan renungan, saya ingin menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Padamu Ku Datang dari nyanyian pujian nomor 131. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami datang kepadamu dengan seluruh keberadaan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami dan nyatakanlah kehendak-Mu. Kuduskanlah dan layakkanlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dalam perikop perkawinan di Kana. Satu kisah dalam Perjanjian Baru yang sangat populer yang menandai permulaan pelayanan Yesus dan peristiwa ajaib atau mujizat Yesus yang pertama kali dilakukannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bagian ini, judul renungan saya malam hari ini adalah Ketika Harapan Hampir Punah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sangat mengenal nats ini. Kita sudah sangat tahu persis peristiwa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 2 ini. Satu peristiwa di mana ada perkawinan di Kana. Dan di sana Yohanes menulis, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang kedua.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, para penafsir Alkitab mengatakan mengapa Yesus dan murid-murid hadir di sana. Sangat dimungkinkan karena ada hubungan kekerabatan antara pengantin dengan Maria, ibu Yesus. Dan oleh karena itu, Yesus diundang juga hadir di dalam perkawinan tersebut. Nah, dalam kisah ini jelas sekali bahwa ketika pesta berlangsung, dikatakan dalam ayat yang ketiga, ketika mereka sedang menyelenggarakan pesta, tiba-tiba sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Entah karena banyaknya tamu yang hadir di dalam pesta perkawinan itu, atau karena persediaan yang memang sangat terbatas, tetapi dikatakan di sana bahwa mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa kehabisan anggur dalam peristiwa perkawinan di masa Yesus adalah sesuatu yang berhubungan dengan martabat, kehormatan. Tapi juga itu melambangkan keceriaan dan sukacita, kebahagiaan, harapan yang akan dibangun di dalam dan melalui perkawinan itu. Nah, itu sebabnya ketika keadaan kehabisan anggur pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat serius bagi keluarga yang menyelenggarakan pesta itu atau pemimpin pesta. Dan dalam keadaan seperti itu kita tahu kisahnya bahwa ibu Yesus, Maria, datang menghampiri Yesus dan berkata mereka kehabisan anggur. Lalu di dalam ayat 4 dikatakan Yesus bertanya kepada Maria ketika Maria menyampaikan keadaan itu, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Seakan-akan dalam pernyataan ini, ketika tahu situasi bahwa perkawinan itu sedang kehabisan sesuatu yang berhubungan dengan kebahagiaan, sukacita, dan harapan serta nama baik dari keluarga itu, ibu Yesus datang kepada Yesus dan membicarakan itu, menyampaikan keadaan tersebut. Dan Yesus dengan pertanyaan yang khas berkata, "Mau apa?" Nah, kita juga mendengar beberapa kali ucapan Yesus seperti itu kepada orang-orang yang datang kepadanya. "Mau apa engkau dengan aku?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kisah ini ada satu kebenaran yang menarik. Dan malam hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama sebelum kita tidur. Di tengah-tengah keadaan yang sulit yang sedang menimpa kita semua di dunia ini, di negara kita. Bahkan baru beberapa hari, 1-2 hari lalu ini kita dapat kabar yang sangat memilukan hati ketika saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan di sebagian Nusa Tenggara Barat juga mengalami keadaan yang sangat berat bagi mereka. Mereka ditimpa dengan bencana, ada satu pergerakan angin tropis atau badai tropis yang melewati daerah mereka. Sesuatu fenomena yang dikatakan belum pernah terjadi atau mungkin sudah sangat lama tidak pernah terjadi. Biasanya badai ini justru menyasar wilayah-wilayah dekat Australia. Tetapi kali ini badai itu melewati wilayah timur Indonesia dan secara khusus di Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Barat dan hampir sebagian besar Nusa Tenggara Timur. Dan kita mendapatkan informasi bahwa mereka sedang berada dalam keadaan yang tanda petik kehabisan. Ada yang benar-benar habis, harta mereka terbawa arus, rumah mereka
tertiup angin badai yang besar. Bahkan ada gereja baptis Anugerah di Kupang juga mengalami keadaan yang sama. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang panjang ini, kita mungkin sekarang ini sedang mengalami banyak keadaan kehabisan. Kita sedang mengalami kehabisan keuangan kita. Kita juga mungkin karena kondisi keuangan yang sulit juga mengakibatkan ada krisis dalam hubungan. Mungkin kita mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain dalam tiap rumah tangga, tiap keluarga. Dan kita mulai kehabisan waktu untuk berkomunikasi dengan baik. Tidak lagi ada waktu-waktu yang indah. Tidak ada lagi sukacita. Kita mulai kehabisan sukacita dan rasa bangga kita satu dengan yang lain. Bahkan seperti yang kita pernah membaca di media juga, bahwa di tengah-tengah pandemi ini justru banyak rumah tangga dan keluarga, terutama hubungan suami istri, mulai kehilangan kebahagiaan dan cinta kasih mereka. Nah, sebagai orang-orang percaya, jika kita juga mengalami keadaan yang sama, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita mulai merasa kehabisan, kita juga sedang kehabisan. Kita kehabisan sukacita, kita kehabisan pengharapan dalam hidup kita untuk mengalami pemulihan, kekuatan. Bagaimana kita mengatasinya? Malam ini kita belajar dari Maria. Ketika dia tahu situasi keluarga, pernikahan di Kana ini sedang kesulitan anggur, langkah terbaik adalah datang kepada Tuhan, berbicara, berdoa, menyerahkan, memberikan sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya pergumulan itu kepada Tuhan. Karena kita tahu dalam keadaan ini ketika semua orang terdampak, mungkin keahlian kita sudah kita gunakan, kemampuan, relasi-relasi kita sudah pakai, gunakan untuk minta tolong, untuk minta bantuan. Tetapi mungkin juga semua tidak bisa menolong karena situasi yang sama-sama sulit sedang dihadapi. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, jangan putus asa dan jangan kecewa. Kita masih punya satu tempat dan satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Dia sanggup melakukan mewujudkan pertolongannya dalam hidup kita. Dia sanggup membuat mujizat. Dia sanggup memberi kepada kita jalan keluar. Karena itu, pada waktu saudara dan saya sedang bergumul dengan kehabisan-kehabisan yang mungkin sedang kita alami, beban dan kesulitan yang tidak ada seakan-akan jalan keluarnya, malam ini kita dalam merenungkan firman Tuhan, kita lihat ada harapan. Dan walaupun pada waktu itu Yesus berkata seakan-akan ini belum waktunya untuk menolong, belum waktunya untuk bertindak, tetapi oleh karena permohonan dari Maria, Yesus pun bertindak. Mungkin malam ini saudara sendiri juga merasa bahwa kayaknya tidak akan dalam waktu singkat saudara ditolong. Mungkin belum saatnya saudara mengalami pemulihan. Kayaknya Tuhan belum akan membantu saudara. Tetapi jangan pemikiran-pemikiran itu membuat saudara tidak meminta. Saudara berhenti bergantung dan berharap pada Tuhan. Dan meragukan kasih karunia-Nya kepada saudara. Malam ini mari datang lagi. Berdoa lagi. Meminta lagi. Karena Yesus sendiri menawarkan itu. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam dorongan yang diberikan kepada jemaat, mula-mula Rasul Petrus menulis di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, ketika orang-orang Kristen yang mula-mula juga sedang mengalami kehabisan, mereka sedang teraniaya, mereka sedang terpuruk, Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia
yang memelihara kamu. Malam ini kita bukan saja merenungkan firman Tuhan, tetapi juga kita dipanggil untuk mempercayakan semua masalah kita, beban kita, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Dan yakinlah, Yesus mau bertindak. Mungkin saudara dan saya juga berpikir belum saatnya Tuhan bertindak, tapi percayalah, jika kita meminta, seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 7, Yesus sendiri berkata, barang siapa mencari, ia akan mendapat. Barang siapa mengetok, baginya pintu akan dibuka. Barang siapa meminta, kepadanya akan diberi. Karena itu mari sambil merenungkan firman Tuhan malam hari ini, ketika saudara juga merasa harapan saudara akan seakan-akan hilang di tengah-tengah berbagai pandemi, berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Mungkin harapan saudara untuk sesuatu yang saudara inginkan, sesuatu yang saudara harapkan, ekspektasi yang saudara impikan dalam hidup, rasanya itu tidak akan terwujud. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak bisa bertindak. Itu bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong. Itu bukan berarti bahwa Yesus tidak peduli. Yesus tetap Allah yang baik. Dia yang mengasihi saudara dengan pengorbanannya di kayu salib. Dia juga memberi jaminan bahwa dia mau menolong saudara ketika saudara dan saya menyerahkan beban kita kepadanya. Dan akhirnya kita baca dalam cerita ini bahwa apa yang Yesus berikan kepada keluarga di Kana justru adalah sesuatu yang luar biasa, yang menyempurnakan pengharapan mereka, sesuatu pemberian anugerah yang terbaik, anggur yang membawa sukacita dan yang meninggikan kehormatan mereka. Karena itu mari, kalau saudara mau mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, datang kepada Dia dan berserah. Tuhan Yesus memberkati saudara, menolong dalam segala pergumulan dan segala masalah. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.